Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang lagi di acara 100% Stay at Home bersama saya, Rain Cuaca, Festival Director dari 100% Manusia Film Festival. Malam ini kita akan berbicara tentang akses kesehatan untuk semua. Narasumber kita malam ini adalah Dr. Nurlan Silitonga dari Angsa Merah. Nanti kita akan nanti beliau akan bergabung dengan kita. Kita tunggu sebentar lagi. Halo semuanya, selamat datang. Sebentar. Oke, apa kabar teman-teman malam ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Ini udah nggak terasa kita udah 1 tahun nih pandemi berlangsung, dan ya moga-moga saat ini teman-teman semua sedang dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hai, apa kabar? Ini maaf kalau nggak bisa saya ini satu-satu, sapa satu-satu. Halo, halo. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Sebentar, saya cek dulu. Apakah Dr. Nurlan sudah ada di sini? Angsa Merah, coba kita lihat. Iya nih, kita udah lama nggak ketemu ya. Ketemu tatap muka langsung maksudnya, karena ya kita kan sedang menjalankan protokol. Selamat malam, Dr. Nurlan. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya malam ini, Dr. Nurlan? Baik, Ran. Oh ya, selamat ulang tahun, Dr. Nurlan. Kemarin dengar-dengar kemarin ulang tahun ya? Terima Gak kasih. apa-apa dong, itu Terima kan kasih. sesuatu yang harus dirayakan. Yes, sehat-sehat. Kayaknya saya lebih bagus nggak pakai ini. Is that better? Boleh? Sure, that's fine. Oke. Okay. Mana kabarnya Rain hari ini? Baik. Kak Bagus. aku baik, alhamdulillah. Sehat juga. Siap. Suara saya bagus nggak terdengar? Terdengar oke. Oke. Salam buat teman-teman semua nih yang udah hadir. Iya, ini udah mulai berdatangan nih satu-satu teman-teman yang ingin mendengarkan Dr. Nurlan malam ini. Iya. Bentar, saya cari contekan saya dulu. Nah, Dr. Nurlan, ini mungkin boleh memperkenalkan sedikit tentang Dr. Nurlan dan juga kegiatannya saat ini. Oke, memperkenalkan. Kira-kira apa ya? Ya saya sebagai dokter ya, tapi juga saya mengelola lembaga Angsa Merah bersama teman-teman ya. Pinginnya sih bisa ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita, baik secara individu maupun secara lembaga gitu. Nggak membuat makin ribet ya, maunya mengurai juga solusi. Jangan cuman bring more problems tapi nggak pernah bring out solution. Jadi ya saya pikir saya fokus, oke, ada masalah di bidang kesehatan, di layanan kesehatan primer, di daerah penyakit yang mungkin belum banyak orang nyaman memberikan layanan, then I'm happy with my friends, my colleagues, we work together on that. Itu aktivitas saya sehari-hari, and keep learning. Ya, for me it's very important, keep learning. Dan setiap kali make a decision, kadang ada juga decisions yang tidak tepat. Ya, saya harus belajar dari situ supaya tidak mengulangi hal yang sama. Oke? And ngurusin keluarga. Oh iya, tentu saja ya, Bro. Oke, ini untuk topik malam ini kita kan akan ngobrolin tentang akses kesehatan untuk semuanya, untuk semua. Nah ini kan kami mengundang Dr. Nurlan sebagai perwakilan juga dari Yayasan Angsa Merah karena
yang Salang Suara kan sudah menjadi partai 100% manusia dari awal berdiri ya dok ya. Iya. Dan selama ini juga kita juga sudah berapa kali bekerja sama dalam memberikan akses kesehatan, terutama kalau ketika Mhm. festival 100% manusia film festival itu kan biasanya kita bekerja sama dalam program untuk visiting atau juga edukasi tentang apa namanya kesehatan reproduksi gitu. Nah ini seperti kita tahu akses kesehatan itu kan apa ya masih belum apa ya mendapatkan uh, ya ini mungkin gini akses kesehatan atau kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik itu kan memang adalah hak asasi salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara. Tetapi di Indonesia kan masih belum optimal ya kalau kita lihat sekarang ya dok ya. Walaupun memang Iya. sudah banyak peningkatan juga sih memang. Nah ini kan konon kendalanya kan ada karena faktor ekonomi atau ketersediaan tenaga medis juga dan juga mungkin Mhm. faktor geografis juga ya karena kan Indonesia itu Iya. sangat luas dengan medan yang beragam gitu. Nah kalau Dokter Nurlan melihat perkembangan akses kesehatan di Indonesia ini bagaimana selama 10 tahun terakhir ini? Oke. Jadi ini sifatnya opini ya dari Iya, saya, opini dok. dari perspektif saya yang terbatas, ya yang terbatas. Eh, Lebih banyak saya ini seorang apa ya praktisi sehari-hari, respon pada problem ya. Tidak terlalu banyak konsep atau designing program. Oke. Jadi kalau saya melihat progres, sebetulnya selama 10 tahun terakhir, progres itu ada, ya. Progres itu ada, berjalan dengan baik. Kalau saya melihat lebih detail lagi, spesifik misalnya ya, untuk kesehatan seksual, ataupun untuk HIV dan AIDS, itu progresnya banyak. Kontribusi negara banyak. Ya kita, pemerintah misalnya, memberikan cross subsidi untuk pengobatan, sehingga kita bisa mendapatkan gratis. Dan yang paling luar biasa juga ketika 2014 kita membuat negara itu membuat komitmen yang tertulis, tertuang ya untuk universal health coverage. Ya. Nah, buat kita ini adalah suatu hal yang noble ya, yang mulia banget gitu. Tahun 2014 is the biggest jaminan kesehatan nasional yang paling besar di dunia ya. Mungkin tentu saja akan ada challenges ya, ada problem. But that's natural. Kalau saya lihat progres sudah ada, tapi kalau saya melihat sebagai seorang Nurlan, saya tentu saja kepingin kita bisa lebih cepat lagi ya progresnya. Oke, kita bisa lebih luas lagi progresnya. Kemudian kita bisa lebih nancep gitu ya fokusnya. Karena resources kita kan terbatas. Prioritasnya harus lebih tajam lagi. Tapi sudah bagus. Tinggal sekarang kita membuat lebih baik lagi, lebih luas lagi, dan lebih cepat lagi. Begitu dari saya ya. Oke. Nah ini kalau untuk kalau kita ngomongin akses kesehatan mental, menurut Dokter Nurlan, akses kesehatan mental, kok kesehatan mental, akses kesehatan, menurut Iya, Dokter Nurlan, akses kesehatan yang ideal tuh yang bagaimana sih dok? oke. Ini jawab pertanyaannya mau dijawab susah. Saya cukup ketika saya diminta untuk memberikan sharing ya, diskusi tentang akses kesehatan untuk semua, itu saya mencoba merefleksi. Tapi dan saya kembali ke paling basic. Sebetulnya definisi akses kesehatan untuk semua itu apa sih? Gitu. Kalau dilihat lagi sebelum saya melihat realnya kayak apa. Jadi kalau menurut saya akses kesehatan untuk semua itu mulia banget deh misinya. Misi yang mulia. Oke? Okay? Dan memang harus didukung, diperjuangkan.
nggak boleh lagi didebatkan, ya, harus diperjuangkan. Tapi ada satu juga yang ingin kita sama-sama ingat, we have also to be realistic, karena kesehatan untuk semua itu tidak pernah berhenti di dalam satu periode. It's going to continue, ya, karena sesuai dengan pertumbuhan kita sebagai manusia, kebutuhan kita juga akan bertumbuh. Jadi tidak akan berhenti dan harus realistik. Maksud saya realistik ini adalah mengingat bahwa ada waktu, ada keterbatasan, tapi keinginan kita luas banget. Nah, yang paling mungkin juga yang saya bilang realistik, karena pemenuhannya ini gak pernah berhenti, terus, dan banyak sekali challenge-nya. Challenge untuk pemenuhan ini paling basic ya, untuk kita tahu penyakit itu sendiri jenisnya banyak banget. Penyakit lama yang hilang muncul lagi. Oke, itu penyakitnya sendiri ada yang sudah bisa ditangani dengan mudah, ada yang belum. Yaitu penyakitnya macam-macam, diagnosisnya berbeda, pengobatannya berbeda. So that's one. Challenge kedua adalah kita sebagai individu. Kita individu punya genetik yang berbeda. Penyakit kita tidak sama. Rain dan saya tidak mungkin sama. Ya. Kemudian sosial ekonomi kita, sosial budaya kita, setiap orang berbeda. Ya. Jadi itu pun mempengaruhi sekali untuk kesehatan untuk semua. Dan geografi tadi Rain sudah sebutkan, is a challenge. Kemudian resources tidak pernah unlimited, resources terbatas. Hanya brain yang unlimited. The idea, concept, unlimited. But the actual resources, baik secara infrastruktur, dana, ataupun orang itu terbatas. Nah, terakhir menurut saya selain resources itu adalah ketika kemampuan kita mengelola. Ini ada keinginan. Kemudian kita punya resources terbatas. Kita hanya punya waktu sekian. Ini yang harus dikelola dengan baik. And that's the biggest challenge. Nah, kembali ke pertanyaannya Rain tadi ya. Bagaimana akses kesehatan yang ideal. Oke. Karena kalau saya akses kesehatan yang ideal, saya melihatnya dari kebutuhan pasien. Ya, dari kebutuhan pasien dulu deh. Kebutuhan pasien yang utama adalah satu, kalau berobat nggak jauh-jauh, ya kan? Maunya dekat rumah, gitu. Maunya nggak ngantri, maunya tempatnya nyaman, oke. Maunya dokternya ramah. Kalau saya lebih menggunakan kata dokternya komunikatif. Ya, komunikatif itu selain ramah dia knowledgeable. Dia menerangkan yang tepat. Begitu. Dan kemudian kalau dilihat lagi akses yang ideal, kesehatan yang ideal itu dilihat lagi dari diagnosis. Diagnosisnya nggak nyakitin dok. Ya, cari cara yang gampang. Nggak nyakitin. Nggak nyeremin. Gitu. Hasilnya cepet. Nah itu ya, hasilnya cepet. Terus nggak mahal-mahal. Apalagi kalau bisa gratis. Gitu ya. Tuh, kan rasanya susah ya kalau periksa ini nggak ketemu semua penyakitnya apa. Itu nyesek di pasien dan nyesek juga di tenaga kesehatan. Terus kemudian pengobatan. Pengobatan tuh maunya juga pengobatan yang gampang minumnya. Gitu ya. Bila perlu nggak perlu diminum, dilihatin aja udah sembuh. Itu kalau bisa gitu. Pengobatannya tuh harusnya nggak nyakitin, efek sampingnya nggak dimakan ini terus lu pusing melilit kepala lu muntah-muntah gitu ya nggak ada efek samping gitu, maunya begitu, minumnya cuma 1 kali tablet, nggak jenjerengan 5 kali tablet, terus kemudian ya maunya obatnya murah ya,
Kalau bisa gratis. Ya. Jadi kalau dibilang kesehatan yang ideal, itu tadi dilihat dari sudut pandang si pasien, satu dekat rumah, ya, kedua dokternya, penyedia layanannya, ya, komunikatif, ketiga diagnosisnya yang bagus, pengobatannya bagus. Dokter itu yang gini, diagnosis dan pengobatan yang sempurna itu saya pikir nggak ada yang sempurna, ya, ada plus minusnya. Nah, yang penting dokter komunikatif itu menerangkan, that's ajak pasien mengerti kenapa dia perlu diagnosis pemeriksaan penunjang ini. Ya, ada yang paling canggih sampai ada yang sederhana saja. Tapi konsekuensinya diterangkan sehingga pasien bisa mengambil keputusan. Itu yang buat saya pikir komunikatif is a very key, ya, untuk menjembatani ekspektasi kita sama realistik nih, ya, itu penting banget. Oke, Dan makanya juga kalau supaya maaf, tadi Mas tentang komunikatif, mungkin saya juga Mm-mm. mikirnya, mungkin saya sebagai orang yang sebagai pasien, kalau dokter gitu ya, mungkin saya juga sebagai pasien supaya lebih nyaman dan apa ya, keinginan saya untuk berobat itu nggak putus gitu. Betul. Jadi karena kalau saya mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap, saya sih ngerasa oh oke, jadi oke dah ini mungkin stepnya banyak, tapi saya tahu apa yang harus lakukan gitu. Iya, Sayanya nggak putus asa mungkin ya. betul. Dan ada lagi nih, efek domino dari komunikasi yang baik atau tenaga kesehatan yang komunikatif, efek dominonya banyak. Kenapa? Dia ketemu dokter mungkin cuma 15 menit, 20 minutes. Tapi Ya. berikutnya dia yang merawat sendiri. Jadi dia harus tahu. Efek domino kedua, kalau dia punya pengetahuan, maka dia akan bisa mengajarkan orang lain. Ya. Nah, ini jadinya kita semuanya akhirnya sama-sama bisa saling membantu, meluaskan pemikiran, oh akses kesehatan yang baik itu bagaimana sih? Gitu. Gaya hidup yang sehat itu kemana? Seperti itu. Ya. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya adalah, ini kan ada kalanya akses tuh ada, tapi sebagian orang itu memilih untuk tidak menggunakan akses tersebut dok, karena mungkin takut dihakimi atau mendapatkan stigma, terutama dari ahli kesehatan yang memeriksa gitu, karena ya kan memang di lapangan belum semua ahli kesehatan itu apa ya komunikatif seperti kata dokter Nurlan tadi ya, dan ada juga yang ya mungkin cenderung galak gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk yang menurut dokter Nurlan itu pendapat dokter Nurlan tentang stigma itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pasien yang mungkin mendapatkan perlakuan apa ya yang mungkin menurut dia tidak menyenangkan nih ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari dokter yang merawat atau mungkin dokternya komunikatif. Nah dia sebagai pasien sebaiknya ngapain sih? Gitu. Oke. Intinya begini. Ketika kita menjadi pasien, kemudian merasa tidak nyaman atas sikap yang diterima, ada beberapa mekanisme. Ya. Tentu saja mekanisme atau pilihan lah. Nah, pilihan ini tentu saja bergantung kepada situasi teman-teman. Teman-teman sendiri atau pasien sendiri. Karena setiap pilihan yang kita lakukan, pastinya ada konsekuensi dong. Gitu ya, ada konsekuensi. Dan ketika saya sampaikan ini, saya juga sadar tidak mudah semua pilihan itu dijalankan oleh semua orang. Ya, everybody different. The way they respond with difficulties. Ya. Nah, mengalami stigma itu kemungkinan dalam apa ya, pasien saya sendiri stigmanya pernah dialami. Ya, stigma itu pernah saya alami. Ketika misalnya saya sudah berumur, kemudian kepingin punya anak. Ya. Nah, di situ stigmanya nggak terlalu berat,
tapi jelek gitu ya. Misalnya, untuk apa udah tua ini? Ya. Tapi buat saya saya tidak langsung menyerah ya. Pilihan saya saat itu adalah saya menyampaikan, saya tidak merasa tidak nyaman ketika itu, cuman bukan merasa tidak nyaman. Saya coba mengingat perasaan saya saat itu. Sedikit kaget. Kemudian, tapi saya orangnya beda memang. Saya orangnya, ya sudah, I can move on, gitu. Nah, saya langsung bilang, oh ya terima kasih dok. Saya akan cari second opinion, gitu ya. Jadi saya bilang, oh terima kasih dok. Saya akan cari second opinion. Jadi opini saya atau pendapat saya ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, satu, bisa saja kita menyampaikan kepada dokternya. Dok, kok dokter ngomongnya gitu? Aku nggak enak nih. Karena kadang-kadang dokter itu intentionnya bukan seperti itu. Ya, tapi dia nggak sadar karena pasiennya udah banyak atau apa ya. Jadi, oh iya ya, maaf ya, aduh, maksud saya bukan begitu. So sometimes we can tell that we not feel comfortable dengan apa yang beliau ucapkan. Kemudian ada juga pengalaman saya sendiri ngalamin, udah kita sampaikan, tapi dia tidak terima, ya, tidak terima. Bahkan dia bilang, saya nggak mau tahu, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ya buat saya sih, kalau pilihan saya, dimaafin aja. Dimaafin itu bukan berarti mengiyakan ya. Dimaafkan kekecewaan kita. Dimaafkan kemarahan kita. Kenapa? Ketika kita kecewa, kita marah, kita tambah sakit. Udah dimaafin aja. Karena banyak alasan ketika orang itu melakukan hal tersebut. Coba kita berpikir mungkin ada hal sesuatu dia mungkin lagi tidak nyaman atau segala sesuatunya. Kemudian you get out and cari second opinion. Don't give up, ya. Cari second opinion. Minta bantuan, tanya teman dekat, keluarga, referensi. Aku sakit ini nih. Lu punya ini nggak, dokter, buat gua cocok dengan karakter gua, gitu ya. Atau yang ngerti deh masalah gua, penyakit gue, gitu ya. Tanyakan itu. Dan itu pun saya lakukan, ya, mencari referensi dokter, klinik atau rumah sakit yang memang mengerti situasi saya serupa. Itu ya. Jadi buat saya tadi menyampaikan, kemudian dimaafin, ya, dimaafkan. Ketiga, looking second opinion. Itu sih saran saya ketika menghadapi stigma. Dan jangan kecil hati. Somehow saya pikir banyak orang menghadapi stigma itu. Things positive, ya, things positive, dan that it will help you a lot to get out from that kind of situation. Oke. Right. Nah, kalau kita ngomong tentang stigma, menurut Dr. Nurlan, gimana ya caranya supaya kita bisa mengurangi stigma tersebut? Misalnya stigma kan macam-macam ya, misalnya tadi saya sempat ngomong kesehatan mental gitu, itu ada stigmanya. Kemudian untuk kalau kita belum nikah, terus kemudian ingin berkonsultasi tentang kesehatan seksual, itu juga ada kalanya mendapatkan stigma juga gitu. Atau mungkin untuk layanan HIV/AIDS itu juga ada stigmanya juga gitu. Nah, untuk mengurangi stigma ini, kita sebagai kalau ngomongin stigma kan pasti, kalau sebagai institusi lalala itu kan pasti berat gitu kan. Tapi kalau kita sebagai individu, itu apa yang bisa kita lakukan, dok? Ini stigma itu kan sebetulnya seperti kita melabeling seseorang, organisasi atau siapapun secara negatif. Apapun saja sudah negatif. Ya. Dan stigma ini ada yang berjalan tanpa disadari. Dari yang kecil sampai stigma yang sifatnya punishment.
ya, konsekuensinya menghakimi atau apa, sampai berat. Kadang stigma itu kadang-kadang saya mencoba melihat, sometimes kita tidak sadar melakukan itu dalam bentuk canda-canda. Ya kalau 1-2 kali nggak apa-apa, tapi mestinya kita lebih peka. Ya, kita lihat respon orang tersebut. Ya, canda kita nih, kok dia beda ya? Nah, lebih peka lah ya terhadap canda-canda. Karena kadang-kadang kita juga nggak maksudnya untuk menstigma, tetapi sometimes we don't sensitive enough untuk melihat lawan bicara kita, teman kita bicara. Ya, jadi more wise, more sensitive dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita canda-canda kepada orang lain, gitu. Kemudian saya pikir dari stigma itu sendiri muncul kalau menurut saya kita tidak siap dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Karena kita mungkin tidak diajarkan untuk siap dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Padahal dalam kehidupan kita perubahan itu terjadi ya. Tidak bisa dihindari. Perubahan itu terjadi dan di depan kita banyak sekali orang yang berbeda. Saudara juga berbeda, ya. Kembar pun masih berbeda. Jadi bagaimana stigma itu kita bisa, yang paling dasar adalah acceptance ya. Embrace bahwa kita perlu perbedaan. That's one thing. We need perbedaan. Karena perbedaan itu membuat living. Perbedaan itu yang membuat sebuah kehidupan. Tanpa perbedaan, kehidupan itu tidak ada. Itu paling basic. Toh yang berbeda, masing-masing sudah mengambil konsekuensinya sendiri. Ya, kalau kita berbeda, dia berbeda, ya sudah, biarkan. They make their own decision dengan perbedaannya, dengan konsekuensinya. Gitu. Jadi itu sih menurut saya ya paling penting, lebih peka, kemudian siap embrace perbedaan. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan terlalu perbedaan itu kita superior, ini salah, ini aneh tanpa pengetahuan, it's a chaotic ya, it's a chaotic. Dan untuk bisa seperti itu juga, sometimes saya melihat stigma itu ke diri kita sendiri. Dan stigma kita ke dalam. Stigma kita sendiri bahwa kita punya pakem. Ya, pakem. Ini yang ideal begini. Kalau sudah di luar itu, it's not ideal. Ya, ketika kita masuk dalam situasi itu, then sometimes you punish yourself. Aku kan harusnya begini. Kenapa saya begini? Ya, jadi ada pakem-pakem yang kemudian we judge ourselves. Kalau kita menghakimi diri kita sendiri, itu lebih berat lagi. Kalau kita sudah menghakimi diri kita sendiri, maka kita juga akan menghakimi orang lain lebih mudah. I know bicara stigma itu nggak mudah ya, karena stigma itu lahir karena juga rasa ketakutan, merasa khawatir perbedaan itu will take me away, ya. Jadi that's a very complex, but by the end saya berpikir gini ya, I go to the basic, more positive, ya. Ketika menghadapi suatu perbedaan, kita boleh kritis tapi positif gitu loh. Kritisnya positif. Jangan kritis negatif. Kalau kritisnya positif, maka kita menemukan jalan yang lebih baik. Kalau kita kritisnya negatif, maka blunder. Gitu, nggak keluar dari situ. I try my best also ya. Mencoba nggak usah keluar, saya ngurusin diri sendiri gitu. Karena saya ketemu banyak orang
yang berbeda gaya, berbeda nilai-nilai dengan saya. And by the end, udah Nulan, why don't just embrace them and urus dirimu sendiri, ya, mengasihilah orang dengan apa adanya, tanpa gua sayang sama lu tapi lu mesti begini ya, gitu. Begitu singkatnya ya. Oke. Iya betul. Memang kalau ngomongin stigma itu pasti panjang kali lebar ya dok ya. Sampai luas. Nah ini kita ada beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman yang kemarin ada kita buka kotak pertanyaan question box di story kami. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Tadi sempat ada yang sudah dibahas sih. Jadi saya tanyakan yang belum kita bahas ya. Iya. Jadi kalau untuk pelayanan kesehatan di daerah ini apakah sudah cukup adil? Dan kalau belum, apa yang perlu diperbaiki? Kalau menurut Dr. Nurlan, tadi kan Dr. Nurlan juga lebih ke tadi kan kalau untuk program mungkin kurang bukan pada udah jarang megang program, tapi mungkin kalau dari pengalaman Dr. Nurlan sekarang yang mungkin berkomunikasi dengan teman-teman medis juga, bagaimana tuh dok? Kalau di daerah ya, ini kan akses kesehatan itu banyak, ya. Tentu saja di daerah, akses kesehatan tentu saja hak untuk kita semua, tetapi juga menjadi kewajiban kita semua. Kita tanggung bersama. Oke? Ya. Kalau kita orang yang tinggal di daerah, ya, kita seorang diri nih, nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin yang paling sederhana, please look after yourself. Gaya hidupmu dulu. Bagus. Ya, itu gaya hidup. Kedua, sebagai individu, mungkin coba ekspresikan keinginan kita yang harusnya tempat kita di desa kita harusnya ada ini. Kalau di daerah situ tidak ada yang merespon, coba cari orang di luar. Cari organisasi yang peduli. Ya, sometimes kalau lewat lembaga atau apa terlalu keberatan karena lembaga itu kan tidak mudah bergerak ya. Tapi secara individu kita bisa ya, kita cari orang di luar, siapa nih yang bisa bantu desa gue gitu ya. Memang di daerah itu levelnya macam-macam ya. Provinsi ada provinsi tapi masih provinsi tertinggal katanya gitu. Ada levelnya banget itu ya dok ya. Iya, jadi sangat macam-macam. Jadi memang kalau untuk Indonesia, nah, untuk tenaga kesehatan atau untuk programmer atau pemimpin daerah, we have to challenge ourselves. Kita memang kalau kita jadi pemimpin, kita mencoba mencari solusi. Untuk Indonesia itu membutuhkan banyak jenis layanan yang beragam. Sudah beragam. Contoh saja, kalau contoh kepulauan, rumah sakit kan belum tentu sampai ke ujung-ujung. Ini contoh yang paling bagus, inovatif adalah Dr. Share. Rumah sakit apung. Ya, rumah sakit apung. Dia melakukan operasi. Itu adalah salah satu contoh model layanan. Ya, jadi buat saya ya kita saat ini untuk daerah tertinggal harus memikirkan strategi khusus. Bila perlu kita meng-create champion-champion ini yang membuat model-model yang inovatif. Ya, anak-anak muda. Bagaimana ini di daerah? Walaupun mungkin sudah ada puskesmas. Nah, ketika mau bangun di daerah harus ada rumah sakit. Ya itu bukan hal yang mudah tiba-tiba ya bikin ke rumah sakit. Ini harus ada advokasi yang kuat. Jadi buat saya juga advokasi by young people, bagi orang-orang profesional, eksekutif muda, sudah mulai bisa menyuarakan akses kesehatan itu diperjuangkan. Akses kesehatan untuk semua ikut diperjuangkan. Jangan dibawa menjadi hanya
Kan itu tenaga kesehatan, harusnya udah tahu dong nangkap gitu. Ah itu kan tugasnya pemerintah atau apa gitu. Enggak, kita bisa kok. Kita mulai bergerak, coba gitu. Masuk ke dalamnya melihat. Oke dok, apa yang bisa kita bantu nih untuk ini gitu. Dok, kalau gini gimana ya? Coba jalin hubungan komunikasi juga. Kalau dokternya sibuk Jadi harus atau apa? proaktif juga ya. Betul, betul. Ya, jangan menunggu. Jangan menunggu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini dari penonton kita yang sekarang. Dok, bagaimana proses sehingga dokter-dokter di klinik Angsa Merah komunikatif? Apakah seleksi dari awal atau ada proses penganiayaan buat staf medis di Angsa Merah? Karena tadi juga tadi ada beberapa penonton kita yang komentar bahwa mereka juga mendapatkan stigma di puskesmas. Tadi ceritanya dia didiagnosa terkena STD, langsung dokternya langsung menghakimi dengan menanyakan sudah menikah belum, gitu-gitulah. Jadi ini ada pertanyaan, kalau dokter-dokter di Angsa Merah kok nggak kayak gitu ya, gitu. Nah, itu bagaimana? Jadi gini, pertama, satu saya mau mengklirkan Angsa Merah dan Puskesmas dua lembaga yang berbeda. Nggak bisa dibandingkan. Masing-masing punya kelebihannya. Ya, masing-masing punya kelebihannya, punya memberikan benefit sendiri. Tapi ada satu situasi yang terjadi. Ya tadi yang stigma. Kalau di Angsa Merah, kami itu private. Jadi ada setting yang saya buat sehingga memungkinkan saya membuat, kalau saya bilang kayak kerangka gitu ya, untuk menjaga supaya stigma itu bisa zero. Oke. Ramah itu jadi bisa dikondisikan ya? Ya dikondisikan. Karena kebetulan dikondisikan karena saya kebetulan direkturnya. Ya, saya peduli untuk ramah sehingga saya membuat rambu-rambu. Rambu saya yang pertama adalah seleksi. Saya akan menseleksi karyawan saya. Dia harus mengenali Angsa Merah tuh ini. Anda nyaman atau tidak bekerja di dalam? Ya. Jadi nilai-nilainya harus jalan. Harus, iya. Saya bilang kamu punya nilai-nilaimu, tapi kalau melayani pasien, ya sudah, tugas kita melayani pasien. Keep your nilai-nilai for yourself. Gitu ya. Jadi itu. Kedua, ada namanya check and recheck every day. Ya, jadi memang gini, sebelum check and recheck itu ada namanya pelatihan. Karena komunikasi yang ramah tidak otomatis itu terlahir keluar. Tetapi kalau di sini sama di sini kita sudah bagus, sebetulnya trainingnya menjadi lebih mudah. Saya bilang bagus adalah bukan bagus apa, tapi maksud saya pikirannya lebih positif ya, lebih terbuka. Maka, yes, maka teknik komunikasinya akan lebih baik. Tapi kalau masih blocking, maka biar diajarin teknik kayak apa, itu akan sulit. Karena masih blocking di pikiran dan di rasanya. Oke, itu. Biasanya saya kalau melihat ada karyawan yang blocking seperti itu, saya melakukan coaching. Coachingnya itu ya psychological support. That's why Angsa Merah tuh merasa bahwa ketika seseorang ada kesulitan dalam berkomunikasi atau berekspresi, we trying to look from psychological perspective. Okay? Dan yang ketiga adalah check balance. SOP, visi misi nggak akan jalan kalau tidak setiap saat diingatkan. Tidak akan jalan kalau tidak ada check balance. Tidak akan jalan kalau Angsa Merah tidak melakukan client session. Tadi kita tanya sama pasien kita. Kita tanya apa lagi yang perlu diimprove di Angsa Merah. The way we do it. Apa lagi yang perlu diimprove. Buat saya itu adalah penting, harus ditanyakan.
sempurna itu sangat relatif. So we have to keep asking ourselves, termasuk layanan kita, apalagi sih yang bisa kita buat lebih baik. Begitu. Rain. Sudah. Oke, sorry, ini ya tadi agak melambat di saya, soalnya sinyalnya kayak sempat down sedikit sebentar. Siap. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih, Dok. Bentar. Oke, ini ada pertanyaan dari dari ADZT. Sekarang pertanyaan dari Pramidanarto. Hai Dok, apakah memang ada pelatihan atau pembekalan untuk nakes yang encouraging to patients rather than discouraging, especially for diseases that are sensitive and needs to be handled with care? Jadi apakah ada pelatihan untuk pembekalan nakes yang lebih membuat pasiennya lebih ini ya, mengayomi pasien ya, daripada membuat mereka takut, terutama untuk penyakit-penyakit yang dianggap lebih sensitif dan harus ditangani secara lebih, mungkin dengan lebih sensitif juga sih. Gitu, Oke. Kalau formal training itu saya lihat belum ada, ya. Kita biasanya di medis ini difokuskan kepada klinis, ya. Bagaimana mendiagnostik yang tepat, bagaimana mengobatin yang paling baik, gitu ya. Nah, untuk pelatihan cara komunikasi yang efektif itu belum sering ya, belum diformalkan, belum sering digalakkan. Ada dilakukan mungkin is program base ya, atau project base gitu. Kalau di Angsa Merah juga sifatnya desain Angsa Merah sendiri gitu ya. Desain Angsa Merah sendiri. Mengambil dari pengalaman kita sehari-hari, kemudian meminta expert Angsa Merah untuk memberikan itu. Dan saya melakukan pelatihan itu tidak sekaligus ya. Jadi selalu ada mekanisme untuk mengingatkan. Gitu. Dan there is no pelatihan bagus tapi itu tidak cukup. Ya. Pelatihan bagus tidak cukup kalau kita tidak ada checks balance. Tidak juga kita mengingatkan karyawan kita untuk jangan karyawan misalnya melakukan yang discouraging terus dimarah-marahin gitu loh. Enggak juga sih. Harus juga kita sebagai supervisor mengenali. Misalnya, di Angsa Merah bukan steril dari keluhan pasien ya. Pasien di Angsa Merah itu ekspektasinya tinggi-tinggi. Kalau melengkung sedikit juga, ya mereka sangat ekspresif dan sangat mandiri menyampaikan. Gitu. Nah, ketika mereka menyampaikan itu kan biasanya staff atau apa langsung down, ya. Ada yang langsung down, langsung takut. Ini coba saya mengajak teman-teman melihat ketika ada pasien mengeluh atau apa, sebagian dari Angsa Merah dia akan down, takut, ya. Kemudian akhirnya malah grogi ngerjain apa-apa. Nah, saya melakukan itu dengan cara asking question, tanya dulu. Coba kita lihat. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau anak buah melakukan hal yang kurang tepat, yang salah bapak dan ibu buahnya. Ya, buat saya itu. Sistemnya, apakah sistem saya membuat karyawan saya, staf saya itu kesulitan? Gitu. Jadi saya juga harus melihat, jangan cuma nunjuk-nunjuk ke si staf, tapi juga sistem kita sudah bagus nggak? Gitu. Apa yang kita berikan sama karyawan kita? Lu mesti ramah ya. Ya orang kalau dia nggak pernah diajarin juga langsung ramah, susah. Saya dulu pernah punya staf. Staf saya itu, ini kesaksian. Dia smea dan ya backgroundnya nggak pernah kerja di depan angkat telepon
gitu kan, enggak ya. Suaranya cempreng. Tapi saya latih. Iya, saya latih dia bagaimana mengangkat telepon, menjawab yang baik. Ya, this is about ramah itu bukan hanya ngomong ya. Talking, typing, ya, menulis email, atau menjawab WhatsApp. Ya, kemudian ketika orang datang, ramah itu panjang, ribet. Tetapi buat saya, kalau kita memang niatnya caring, bawahnya caring lah ya. And then, jadi menjadi lebih ringan. Things that you are in their shoes. Ya, itu buat saya ya. Empati Saya ya. nggak betah. Saya kalau lihat ada di dalam klinik, tiba-tiba ada pasien berdiri, bengong-bengong gitu, saya langsung bilang, halo, selamat siang, saya Dr. Nurlan. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? You know what I mean? Dan yang terakhir juga, sebagai seorang pemimpin atau pengajar, atau sebagai mentor, contoh itu tidak hanya di kelas. We have to be a walking proof, a living proof. Artinya, ya kita harus setiap hari menjadi contoh nyata. Gitu, menjadi contoh nyata. Walaupun kadang-kadang juga kan putus. Namanya manusia. Ya kadang-kadang benarnya kencang. Gitu ya. Gitu. Gitu sih. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tentang akses kesehatan untuk semua itu, yang pertama adalah akses yang memenuhi kebutuhan pasien ya dok ya. Tadi dari segi lokasi, dari segi diagnosa, dari segi komunikasi si dokternya juga, komunikasi dokter dan pasien sih tepatnya. Dan kemudian juga pelayanan yang tanpa stigma juga mungkin ya, karena stigma itu kan juga tricky ya, karena itu kan juga unlearning things that we learn in our di masa-masa kemarin gitu. Kemudian juga tadi dokter juga berbicara tentang empati ketika dalam urusannya melayani pasien kan, dan keterbukaan pemikiran, open mindedness gitu. Jadi hal-hal ini diharapkan mungkin bisa jadi bekal untuk kita semua dan mungkin tenaga-tenaga medis yang memang melayani pasien, untuk membuat pasien juga lebih nyaman untuk mencoba akses kesehatan ini gitu. Dan kalau udah urusannya tentang daerah dan geografis itu memang harusnya pemerintah yang melakukan banyak hal, akan tapi kita sendiri juga kalau bisa proaktif, kenapa tidak gitu ya dok ya? Yes, betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Nurlan, obrolan kita seru juga nih. Kalau waktunya nggak cuma sejam, mungkin bisa lanjut sampai besok pagi. Jangan. Tentu enggak lah dok. Nah, emang kita wayang. Nanti jadi wayang dong kita semalam suntuk. Iya, betul ya, menarik juga. Iya. Oh ya. Begitulah. Nah, ini kalau Dokter Nurlan. Nah, ini Dokter Nurlan sekarang ada kegiatan yang ingin dipromosikan tidak? Kayak tadi mungkin kemarin kita ngobrol sebelum acara ini, kan kemarin Dokter Nurlan juga bercerita ada program Kaca Pikir di Angsa Merah, atau mungkin Dokter Nurlan juga punya proyek pribadi yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin? Sebetulnya di Angsa Merah baru-baru ini dan lewat yayasan ya. Saya gini, ada pesan buat teman-teman. Selama 10 tahun ini, saya melihat bahwa konsep pendekatan kewirausahaan sosial di sektor kesehatan itu punya kemampuan melipat gandakan hasil yang baik, memobilisasi resources, gitu. Nah, ya saya berharap ini mungkin kali sesi tersendiri ya. Apa sih kewirausahaan sosial? Saya hanya ingin sampaikan bahwa ini membantu kita
teman-teman yang peduli, ya, yang sudah berjuang untuk mencari solusi isu-isu sosial, bisa terus programnya berkelanjutan. Itu sih, coba cari lebih banyak lagi apa itu. Karena buat saya itu bisa mempercepat. Tadi saya bilang, yang mempercepat, memperluas, ya, mempercepat, memperluas. Dan semua orang, semua profesi bisa masuk ke dalamnya, berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kedua, kami juga, saya sedang mempersiapkan untuk mencoba bisa berkontribusi menguatkan atau membangun jejaring dokter praktek pribadi atau dokter bidan mandiri. Ya, jadi harapannya, kebayang nggak kalau cuma mau imunisasi atau apa, nggak perlu ngantri ke rumah sakit, bisa lebih deket ya. Itu artinya lebih dekat ya, dokter. Ini bukan unit layanan, walaupun katanya praktek mandiri, kelihatannya dokter satu, bidan satu. In reality itu tidak semudah seperti itu. Dan teman-teman para bidan atau dokter itu tetap perlu bantuan untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hal quality. Dan also, kalau ini private, berarti economically has to be smart. Ya, smart economically artinya membuat layanan tetap berkualitas tetapi bertumbuh organisasinya. Ya, dan Yayasan Angsa Merah memang sekarang punya program juga yang sudah berjalan, Kaca Pikir. Dan buat saya Kaca Pikir itu juga salah satu contoh model bahwa akhirnya Angsa Merah secara mandiri bisa menyelenggarakan ini, untuk menyelenggarakan secara sistematis, terus-menerus, dan berharap banyak orang mendapatkan pengetahuan yang baik, yang mereka butuhkan. Dan sama-sama yuk kita berjuang. Aku kepingin nih sama yang muda-muda. Saya nempel sama 100% manusia because I believe in young people. I'm so excited. Ya, dan saya dari awal membangun Angsa Merah, saya kepingin kesehatan itu tidak hanya milik orang kesehatan. Makanya waktu itu saya bikin juga lewat yayasan namanya Heartpreneur Festival. Jadi bisa dalam kesehatan, seni itu digabungkan. Ya. Jadi we do it together. Ya 100% manusia contohnya ya. Saya bisa bikin dokumenter tentang kesehatan, akses kesehatan. Ya, it's going to be wonderful. By young people, dari perspektif orang muda, dengan gayanya yang muda, tentu akan lebih mudah diterima oleh anak muda daripada saya yang tua-tua ini ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ingin kerjasama dengan Yayasan Angsa Merah untuk program Kaca Pikir gitu, bisa langsung menghubungi Yayasan Angsa Merah ya, Dok, berarti ya? Bisa. Kami punya link. Okay. Jadi teman-teman kalau ada yang siap. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau ada yang ingin bekerja sama untuk program atau apa, bisa menghubungi Yayasan Angsa Merah. Siap. Bisa diatur. Yang penting inisiatifnya. Kalau saya mah suka dengan teman-teman inisiatif. I don't like to win. Kecuali meditasi ya. Kalau meditasi ya udah. Oh iya. Gitu. I like to move on. Saya selalu suka. Apalagi Nurlan. So what is next? Ya. Gitu. Benar. Karena itu tadi semua akan selalu berubah. Tidak akan statis kan. Betul. Jadi memang kita juga harus ikut berubah dengan sesuai dengan berjalannya zaman. Iya. Yes. Oke, terima kasih banyak Dr. Nurlan atas kesempatannya malam hari ini. Selamat ulang tahun lagi. Semoga semua doa yang terbaik untuk Dr. Nurlan. Semoga selalu berjaya dan sehat selalu. Yes.
Oke Iya. teman-teman, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, dan nanti akan ada pertanyaan yang terbaik nanti akan dihubungi oleh tim 100% manusia untuk ada sedikit bingkisan dari kami. Jadi nanti silakan ditunggu aja kalau ada yang dihubungi oleh tim 100% manusia, jangan kaget karena itu berarti teman-teman mendapatkan bingkisan tersebut begitu. Dan Dr. Nurlan, sampai ketemu lagi di kolaborasi berikutnya ya dokter ya. Terima kasih, sama-sama dinantikan. Selain saya, banyak itu kolega saya di Angsa Merah, orangnya top-top banget, keren-keren. You will love them. Kalau saya di depan sosial media, bikin stres saja. Alright. Iya, saya tadi juga bacain komen satu-satu juga agak ribet ini karena nggak biasa. Oh, sama-sama kita belajar. This is my first time IG Live. Oh, wow. My first time IG Live. It went well. Iya, gitu. Jadi maaf aja kalau sedikit chaotic. Betul. Nice. All is good. Dan mohon maaf juga kalau dari kami juga ada kesalahan-kesalahan. Karena kami 100% manusia, masih manusia. Yes. Saya juga mohon maaf ya. Kalau mungkin belum memenuhi semaksimal apa yang diharapkan teman-teman. Dan juga semoga kalau ada yang kata yang tidak berkenan kepada teman-teman yang mendengarkan, mohon maaf. It's not my intention to say that. Yeah. Because I think kami juga begitu. Yes. Oke, teman-teman bisa yang mungkin tidak sempat menonton dari awal, nanti bisa menonton lagi di YouTube channel kami atau juga di Instagramnya kami, 100% manusia. Nanti silakan dicek aja. Dan ya, Dr. Nurlan, terima kasih banyak untuk malam ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Ya, demikian teman-teman perbincangan dengan Dr. Nurlan malam ini. Tadi misalnya nggak sempat nonton dari awal, bisa nonton lagi di YouTube channel 100% Manusia, atau juga nanti mungkin bisa cek di Instagramnya 100% Manusia untuk di IGTV-nya. Begitu. Kemudian dari kami 100% Manusia mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang akan melakukan ibadah puasa beberapa hari kemudian. Semoga kita semua sehat selalu, dan juga nantikan program-program kami berikutnya. 2 minggu lagi kami akan hadir lagi dengan 100% Stay at Home. Kita akan berbicara dengan seorang penulis perempuan. Siapakah dia? Nantikan di acara selanjutnya. Ya, silakan pantengin terus akun sosial media 100% Manusia untuk info-info berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Sehat-sehat semua. Stay safe, stay sane. And be careful out there. Take care. Selamat malam.